Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat bertemu di forum online ini yang insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri teladan sepanjang zaman. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini saya, Anita Dewi Tri Anggraini, ingin menyampaikan sebuah pidato yang saya beri judul Membangun Semangat Belajar di Era Serba Cepat. Teman-teman, mengapa tema ini penting? Karena kita sedang hidup di zaman yang serba cepat, di mana informasi mengalir deras, teknologi berkembang pesat, dan perubahan terjadi begitu cepat. Jika kita tidak membekali diri dengan semangat belajar yang tinggi, maka kita akan tertinggal. Teman-teman sekalian, kita semua tahu bahwa belajar adalah kewajiban setiap pelajar. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Namun, di era digital seperti sekarang, tantangan belajar semakin besar. Gangguan datang dari mana saja, mulai dari notifikasi media sosial, game online yang menghibur, bahkan tontonan video yang membuat kita lupa waktu. Maka dari itu, saya mengajak kita semua untuk merenungkan bagaimana cara kita membangun semangat belajar agar tetap bertahan, bahkan berkembang di tengah derasnya arus perubahan. Pertama, menetapkan tujuan yang jelas. Langkah pertama untuk membangun semangat belajar adalah menetapkan tujuan yang jelas. Tujuan ini seperti peta yang menuntun kita. Misalnya, kita bercita-cita untuk meraih prestasi di Olimpiade atau menjadi orang yang berguna bagi keluarga dan masyarakat. Jika kita mempunyai tujuan yang jelas, kita akan lebih mudah termotivasi. Bayangkan, jika kita belajar tanpa tujuan, rasanya akan mudah bosan dan mudah menyerah. Tetapi, jika kita tahu untuk apa kita belajar, setiap buku yang kita baca dan soal yang kita kerjakan akan terasa berarti. Kedua, mengatur waktu dan fokus belajar. Selain tujuan, kita juga perlu mengatur waktu dengan baik. Era serba cepat membuat kita sering tergoda untuk belajar multitasking sambil menonton video, membuka media sosial, mendengarkan musik. Padahal multitasking seperti ini sering membuat otak kita kurang fokus. Cobalah membuat jadwal harian, kapan harus bermain gadget, kapan harus belajar, kapan harus istirahat. Misalnya, belajar selama 40 menit dengan fokus penuh lalu istirahat 10 menit. Cara ini disebut dengan teknik Pomodoro dan terbukti meningkatkan konsentrasi belajar. 3. Memanfaatkan teknologi secara positif. Teknologi bukanlah musuh, melainkan alat yang bisa membantu jika kita gunakan dengan bijak. Internet menyediakan banyak sumber belajar, video pembelajaran, e-book, forum diskusi, bahkan simulasi ujian sekalipun. Kita bisa menggunakan semua ini untuk memperdalam ilmu. Sebagai contoh, jika kita kesulitan untuk mengerjakan soal, kita bisa mencari penjelasan tambahan melalui YouTube atau aplikasi belajar. Tapi, kita juga harus tegas pada diri kita untuk jangan terlalu terlena menonton konten yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran. Sebelum saya tutup, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk merenungkan, kalau bukan sekarang kita berjuang, kapan lagi? Kalau bukan sekarang kita mulai, siapa lagi? Jadi, ayo mulai dari diri kita sendiri, dari hal kecil dan dari sekarang juga. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga pidato saya bisa membangkitkan semangat belajar kita semua. Teruslah belajar, karena ilmu adalah cahaya. Dan hanya orang yang mau belajar yang bisa menyalakan terang di tengah dunia yang serba cepat.
Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Jangan melihat siapa yang mengatakan, lihatlah apa yang dikatakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.